wabarakatuh. Masih bersama saya Mompong di TV Hitam Putih Official bersama di program Ngompres, ngobrol sambil dipres. Kali ini agak berbeda, kita liputan di lokasi alam langsung. Kenapa berbeda? Karena ternyata di Desa Wisata Pereng itu ada sebuah temuan yang baru temukan kemarin sore. Lah, siapa yang waktu itu menemukan dan siapa komandannya yang menemukan itu? Bersama kita ada Pak Dukuh Pereng. Sugeng sonten Pak Dukuh. Selamat siang, selamat sore. Nggih, niki naminipun sinten Pak? Ngapunten? Agus Nugroho. Nggih, niki Pak Dukuh Pereng yang kebetulan kemarin katanya menemukan sebuah apa namanya itu? Batu tua. Batu tua. Monggo Pak, ceritanya pripun Pak niki kok iso nggih. Begini, kemarin itu sama-sama teman-teman yaitu kurang lebih 7 orang. Terus kita itu menelusuri untuk mengadakan termasuk adanya desa wisata Dusun Pereng. Terus sampai semuanya, terus sampai selesai menelusuri itu, terus ada mengatakan di sini dulu ada batu seperti batu candi, tapi terus ditelusuri terus sampai itu turun di parit, terus di anu itu kelihatan batu itu, terus kita bersama-sama menggali. Termasuk kurang lebih kemarin itu jam 3.11 menit waktu ditemukannya itu, jam 3.11 menit 2021 tanggal 21. Nah itu awalnya kenapa kok bisa kayak ketemu kan kalau dasar dari Bapak katanya nyari potensi desa wisata itu mendadak atau gimana Pak awal kok bisa menemukan itu tuh gimana? Ya, memang tidak tahu menahu atau gimana? Ya kalau tempat termasuk bangunan yang termasuk batu tua ini yo nggak tahu, cuma mendadak. Tapi mendadak. Kemarin cuma nelusuri termasuk nelusuri makam Sunan, termasuk Empu Sopo dari rumah tinggal dulunya, terus dalam pembuatan pusaka menjadi penjamasannya sampai ke sampai ke Sendang yang dulu katanya yang membuat Sunan Kalijogo. Terus lanjut sampai akan pulang. Jadi kayak jelajah wisata. Iya, mendapat bangunan yang seperti itu. Pas waktu pulang waktu itu. Ya waktu pulang. Bersama orang 7. Bersama orang 7. Ya. Sinten niku Pak? Saya sendiri, Bambang, sama Dumendra Jati, sama Tukiran, terus sama Mas Arianto, sama Mas Sukarmin. Oh nggih. Sama Mas Ridodo. Oh Mas Ridodo ya. Ya. Lah niku kok bisa itu apakah sebelumnya ada impen atau apa Pak kan mungkin ya nggak tahu kita namanya batu alam kan ya biasanya ngomong biyen ki ono impen-impen atau apa dulu. Ada tapi saya nggak bisa menjelaskan di sini sebenarnya. Nanti Mbak malah di sana ternyata orang bohong nanti nggak baik nanti. Tapi cukup kaget dengan temuan itu. Kalau ada yang seperti itu sebenarnya ada penunjuk ada, tapi sebenarnya ya itu karena saya katakan ya nanti ya keadaan nanti gini orang banyak nggak bisa. Untuk kesimpulan sementara ini apa Pak? Batuannya namanya candi atau apa memang? Ya dikatakan dari tadi ada petugas dari BPCB termasuk Purbakala itu katanya juga batunya batu termasuk candi di perkiraan seperti itu, tapi belum tahu. Baru diperkirakan. Ini batu apa nih Kak? Bahannya nih Pak? Ini termasuk batunya bahannya batu putih. Batu putih ya. Terus ini termasuk tutup kepala pagarnya ini. Tutup kepala pagarnya. Ya ini pagarnya, tutup kepala pagar. Oh jadi sudah di survei langsung sama Purbakala gitu tadi dari Purbakala. Terus itu tempat batunya tempat untuk talang dari candinya itu katanya begitu. Talang. Nah awal kalinya Pak tuh ketemunya apa gitu kok bisa menelusuri ini bisa ketemu semua terus dibongkar di sana bentuk apa mas batas kotak saja di kalennya tuh gimana? Iya kemarin itu kan terus diduduk sama-sama terus diambil ada batu dinaikkan gitu. Jadi batu apa saya nggak tahu, cuma nanti ada di atas baru tahu oh ini talang, ini termasuk tuh kepala, termasuk itu baru tahu. Nah yang di sana itu Pak itu masih termasuk termasuk pondasinya itu pondasi dari rumah atau candi nggak tahu atau situs apa saya nggak tahu. Itu yang tahu nanti Purbakala. Awalnya pas nemuin sudah seperti itu atau enggak, cuma sedikit. Terus diduduk. Timbun tanah nggih. Iya, dikelihatan, cuma digali sama teman-teman tadi sama kemarin. 2 kali. Nah ini gimana Pak? Harapan Bapak dengan adanya
ini kan berarti buat bisa penunjang desa wisata Pereng nih. Ya biar nanti untuk penunjang desa wisata Dusun Pereng dia untuk nanti biar bisa maju. Nggih. Karena desa wisata itu jangan sampai cuma tempatnya seperti ini, tapi ikon-ikon itu harus ditampilkan Ikon-ikonnya ya. ditampilkan. Iya, termasuk makan Empu Sopo, termasuk tempat tinggalnya Empu Sopo, tempat pembuatan pusaka Empu Sopo, tempat penjamasan Empu Sopo, tempat untuk pembuatannya itu juga ada tempat termasuk untuk menjamas itu ada. Iya. Ini menarik sekali Pak. Berarti kalau misalkan jawabannya dari Purbakala itu wah ini candi tenanan, ini gimana tuh nanti Pak? Jadi penunjang atau malah tambah luar biasa nih Pak? Iya, nanti menjadi penunjang juga luar biasa. Malah Iya. tergantung nanti gimana dari Purbakala itu nanti. Ada lagi harapan-harapan ke depannya buat Pereng termasuk dengan adanya penemuan candi ini nih, kalau memang jadi sebuah yang besar kan nih berarti wah bisa internasional bahkan nasional nih Pak kalau intinya Pak. Iya, kalau seperti itu nanti bisa untuk kemajuan masyarakat Dusun Pereng, Iya. untuk termasuk kemajuan ekonomi, pendidikannya dan lain-lainnya nanti biar untuk yang jelas untuk mendukung termasuk keterampilan masyarakat yang ada itu bisa memasarkan nantinya. Jadi Oke. nanti untuk menambah ekonomi di masyarakat. Amin, Nah, amin, itulah. siap. Tapi yang jelas Harapan saya. pemirsa, ini kita syuting 1 hari setelah ditemukan. Kemarin ditemukannya hari Hari Minggu, Minggu tanggal 21 21 2021 juga. 21 Februari 2021 pukul 15.11. Ya. Dan kita sekarang syuting di hari Seninnya. Oke, berarti masih lanjut lagi. Ini mungkin podcast awal karena mungkin berikutnya akan ada hasil dari Purbakala bagaimana. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Duku atas waktunya, ngapunten sangat. Niki. Sama-sama. Nggih. Mudah-mudahan nanti bisa Amin. memajukan masyarakat Dusun Pereng. Siap. Ya, terima kasih dari saya Om Ompong di program Ngompreng Desa TV Hitam Putih Official. Teman-teman yang mulai penasaran apa itu temuan ini, monggo silakan datang ke Desa Wisata Pereng. Mungkin kedepannya nanti ada sebuah parkir atau apa, dilihat-lihat. Kalau yang penasaran bisa datang ke sini. Kebetulan pada saat yang sama di tempat ini kedatangan Bapak Camat Prambanan selaku pemangku pemerintah di wilayah Kecamatan Prambanan yang juga melihat secara dekat apa itu situs yang ditemukan oleh Bapak Duku dan kawan-kawan itu. Niki pripun Pak dengan temuan niki dari warga dan Pak Duku niki potensinya seperti apa nanti ke depan kalau Bapak lihat ini Pak? Kita menyambut baik upaya dari masyarakat dan juga Pak Dukuh ini dalam rangka berusaha untuk nguri-uri atau mencari jati diri, mencari cikal bakal dari suatu peninggalan masa lampau. Ini luar biasa saya kira dari masyarakat di sini, masyarakat Pereng. Mudah-mudahan benar-benar ini penemuan ini nanti mudah-mudahan kita sambil menunggu dari BPCB, mudah-mudahan nanti benar-benar ini penemuan ini nanti akan menjadi penemuan yang besar, dalam arti akan membawa informasi, membawa kemajuan bagi Sumberjo dari Prambanan, dan mudah-mudahan ini nanti juga melengkapi keterangan-keterangan apa yang sudah pernah ada di Prambanan dan sekitarnya ini, sehingga ini nanti mudah-mudahan ini kalau benar menjadi penemuan ini nanti bisa kita kembangkan benar-benar ke arah yang lebih baik, tidak hanya ke arah kesejarawanan, namun juga ke arah ya bagaimana masyarakat dan kita semuanya nguri-nguri kebudayaan peninggalan ini untuk kita bisa sampaikan kepada generasi penerus, informasi kepada generasi yang datang. Betul. Ini benar bisa menjadi era pendidikan, juga lebih lagi nanti mendukung era kepariwisataan. Mungkin itu matur nuwun. Pripun Bapak tentang satu program Bapak di wisata di Sumberjo, terus kemudian ternyata ada temuan ini seperti ini tuh gimana Bapak tuh? Ya, pertama ketika kemarin disampaikan bahwa ada temuan yang diduga nanti situs bersejarah, saya sangat tertarik, apalagi kawan-kawan sedulur-sedulur saya di Pereng ini sedang giat-giatnya bersemangat sekali untuk membangun wisata yang nanti diharapkan di Sumberjo itu ada destinasi baru yang kemudian bisa menunjang peningkatan ekonomi taraf hidup masyarakat. Nah, ketika kemudian kemarin dinyatakan bahwa ada temuan di sini, saya langsung menuju ke sini dan kemudian melihat langsung bahwa
saya kira dari tekstur batunya itu pun secara awam kita bisa melihat bahwa itu bukan batu sembarangan. Itu batu yang memang di-create pada zamannya. Nah, sehingga secara cepat saya langsung menghubungi pihak Purbakala, dan alhamdulillah Purbakala sudah kesini langsung menindaklanjuti dengan sangat cepat, karena sebenarnya dialokasikan waktu nanti sore, tapi mereka juga tidak sabar, kemudian langsung ke sini ke sini. Nah, dari sini sambil menunggu hasil dari apakah ini memang situs bersejarah dalam bentuk apa nanti, ya saya berharap kawan-kawan pegiat wisata kemudian warga mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan apapun hasilnya nanti. Yang jelas ini merupakan aset, yang jelas ini merupakan sesuatu yang memang bisa dijual. Yang apalagi nanti kalau itu betul-betul situs bersejarah, ini merupakan satu yang luar biasa, sehingga harus kita sikapi mulai dari sekarang. Dan saya berharap kawan-kawan sekali lagi tetap semangat, ya, saya akan terus mendukung untuk pengembangan masyarakat khususnya di desa wisata Pereng ini. Saya kira itu. Kalau khusus untuk temuan ini Pak, apa kira-kira langkah Bapak untuk warga mempersiapkannya bagaimana? Mungkin butuh masukan untuk apa? Butuh saran dan kesan-kesannya Pak. Ada baiknya bagaimana itu? Ya, pertama bahwa informasi ini harus disampaikan, disosialisasikan ke wilayah sekitar, terutama di Pedukuhan Pereng. Ini kawan-kawan, seluruh saya harus tahu semuanya bahwa di sini kita temukan sebuah peninggalan, saya kira. Ini perlu diserahan dulu. Kemudian yang kedua, tolong ini dirawat, ya. Kalau bisa ya kita jagalah. Artinya jangan sampai ada orang lain yang masuk, apalagi yang tidak bertanggung jawab. Saya serahkan kepada kawan-kawan di sini mekanisme merawatnya, menjaganya, paling tidak dalam seminggu inilah. Minggu ini kita rawat, jangan sampai ini ya lari kemana-mana. Kita harus tahu itu, kita harus betul-betul nguri-uri kalau yang ada di sini. Terlepas dari itu mitos, kemudian yang supranatural, dan ini mengandung apa, tapi minimal secara kasat mata kita harus kita jaga aset yang ada di sini. Siap Bapak. Ya terakhir mungkin Bapak apakah nanti ketika ini sebagai sebuah destinasi wisata itu bisa menjadi sebuah sebuah gebrakan besar ke depannya buat Sumber Harjo atau bagaimana Pak? Ya, saya kira saat ini candi itu hanya di wisata utara, batu, itu hanya di wisata di wilayah utara. Di wilayah yang selatan ini kok kita belum ada. Belum pernah ada ya Pak belum di Sumber Harjo? Ya. Oke. Nah, sehingga saya berharap bahwa ini menjadi satu gebrakan, apalagi ada destinasi terdekat kita, Bukit Lumprit dan Rumah Dom yang itu nanti bisa kita sinergikan. Ya, di sini juga setiap hari Sabtu Minggu goeser itu juga lewat di sini. Saya kira ayo kita sudah harus memulai menyingsingkan tangan, ya, menyingsingkan lengan baju, kemudian kita ulurkan tangan. Apapun yang kita lakukan pasti itu nanti ada hasil. Nah, itu yang pesan saya, segera saja kita bergerak, kita rapatkan kekuatan teman-teman, semangat teman-teman kita kristalisasi, yang mana sehingga kita harus langsung action. Saya kira itu. Siap Bapak, matur suwun sangat. Nanti bisa share di tempat kita di TV Hitam Putih Official. Sekian dari saya. Kita ikutin perkembangan tentang penemuan ini nanti di channel-channel berikutnya. Makasih, salam wisata.